Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum Isanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Kehormatan Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita di pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah karena iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan anugerah ini karena kenikmatan sesungguhnya yang paling utama adalah ketika ada iman dan Islam, maka di sanalah kita merasakan nikmatnya hidup karena berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini umat yang selalu dirindukan oleh Nabi kita sebagai sabdanya, orang-orang yang tidak bertemu dengan beliau tapi sungguh beriman kepadanya, sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita lah termasuk orang-orang yang terus menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini, sebagaimana biasa di hari Rabu, kita ditemani oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari untuk kembali memahami nama-nama agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja salah satu aplikasi dari memahami nama-nama Allah ini adalah kita makin eh, serius, makin istiqamah dalam mengamalkan amal soleh sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari kita. Amal soleh lah yang disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah perintah untuk surat Al-Kahfi ditutup salah satunya dengan barang siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, yang amal soleh, maka beramal dengan amal soleh. Amal yang soleh inilah salah satunya yang terus saya nasihatkan terhadap diri saya sendiri dan juga tentu jamaah semuanya untuk memaafkan pagi dengan amal soleh. Selain ibadah-ibadah wajib yang sudah kita lakukan, eh, juga ada ibadah-ibadah sunnah, dan keutamaan pagi salah satunya diisi dengan sedekah. Maka sedekah di pagi hari menjadi amalan rutin kita yang menjadi amal yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi kita yang mulia. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir di Zoom bersama kita semua, dan tema yang sebagaimana dalam undangan yang disebar oleh Bunda ini, kita akan membahas sebuah tema penting tentang Ar-Raqib. Ar-Raqib ini memang eh, kita kenal mungkin dengan istilah kalau dalam surat Qaf itu ya, dengan Raqib, bahwa Allah itu begitu dekat, min hablil warid, aqrabu min hablil warid, dan lebih dekat dari urat leher kita. Dan kedekatan Allah dengan kita sesungguhnya disebutkan dalam banyak sabda Nabi juga yang mulia, bahwa Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya kita bersama Allah, dan kebersamaan kita dengan Allah adalah makanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita tidak akan uh, bosan-bosannya untuk terus beramal soleh, dan semua amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam koridor ihsan. Ihsan itu merasa bahwa apa yang kita lakukan selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah Maha mengawasi kita semua. Dan walaupun disebutkan dalam ihsan ini seolah-olah kita melihat Allah, karena film takun tarahu, dan ketika kita tidak bisa melihat Allah, inna Allah yarak, sesungguhnya Allah melihat kita. Perasaan selalu diawasi oleh Allah dan Allah begitu dekat dengan kita menjadi sebuah tema penting yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita dalam kajian di pagi ini. Sebelum masuk ke kajian dan sambil menunggu guru kita eh, kembali hadir ya, pada Allah kayaknya mungkin jaringannya kembali terlempar dari
Zoom. Mudah-mudahan segera kembali gabung ya, guru kita. Dan kembali diingatkan, insya Allah kita akan melakukan sebuah amal soleh lainnya yang eh, biasa kita lakukan, yaitu khitan ya. Eh, Khitan gratis yang sudah kita lakukan, alhamdulillah sudah berkali-kali. Dari mulai khitan massal yang pesertanya lumayan banyak, hampir 30-an lebih gitu ya, sampai ke khitan-khitan yang memang kita rutinkan hanya 10 orang gitu ya, dan ada di eh, khitan rumah khitan Zidan Baju Sekolah Indonesia yang ada di Condet. Dan itu biasa kita lakukan, rencananya sebulan sekali kita melakukan, dan mudah-mudahan di bulan ini, bulan eh, menjelang bulan Muharram ya, karena ini masih kita berada di bulan bulan Zulhijjah, menjelang bulan di akhir bulan Zulhijjah, dan di awal nanti bulan Muharram ini, mudah-mudahan kita pun bisa melakukan kegiatan ini. Insya Allah kegiatan yang mudah-mudahan bisa lebih besar lagi, karena di bulan Muharram awal ini anak-anak kita kebanyakan masih libur ya, dan biasanya memang di musim libur lah banyak yayasan atau lembaga-lembaga yang membuka khitan ya, khitanan massal gitu ya. Dan mungkin inilah kesempatan kita juga untuk menebar kebaikan dengan cara kita juga menyelenggarakan kegiatan khitan, insya Allah. Dan semuanya berkah dari juga dukungan Bapak-Bapak Ibu-Ibu jamaah yang dimuliakan Allah atas terselenggaranya kegiatan khitan yang sudah berkali-kali ini. Dan alhamdulillah wa syukurlah, insya Allah kita akan kembali menyelenggarakan kegiatan khitan di bulan Muharram, di awal-awal bulan Juli, insya Allah. Mohon doanya dari semuanya dan dukungannya tentunya, baik doa maupun material, untuk kita butuhkan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan khitan ini. Dan tema Ar-Raqib, tema bahwa Allah Maha Dekat, Allah Maha Mengawasi, eh, menjadi sebuah tema penting agar kita memantapkan seluruh ibadah kita lillahi ta'ala. Karena orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, maka tentu dia tidak mungkin akan eh, melakukan kemaksiatan ya. Dan dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Dan inilah sebuah perwujudan amal, perwujudan dari pemahaman kita terhadap Asmaul Husna, yang di pagi ini kita akan mengkaji tentang makna Al-Raqib. Alhamdulillah, guru kita sudah kembali gabung di Zoom ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alafu tadi trouble sama eh, device-nya tadi sempat pakai apa iPad tadi ternyata koneksinya kacau. Baik, Alhamdulillah, syukur. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, Bikhair. Agak lelah Alhamdulillah. tapi ya dinikmatin aja karena Masya Allah. dakwah kan istirahatnya pas masuk kaki ke surga kan. Masya Allah, iya. Tidak akan pernah ini ya, istirahat seharusnya kalau kita hidup di dunia ini, Iya. karena harus diisi dengan amal-amal soleh itu ya. Mumpung masih hidup, masih diberi nyawa gitu ya oleh Allah, Sahih, maka sahih. tidak ada Apalagi waktu yang harusnya dimanfaatkan seluruhnya untuk kebaikan gitu ya. apalagi orang kayak Anes itu masa lalunya kelam jadi ngejar setorannya agak parah ini. Ya. Baik, jemaah yang berkenan Allah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima nasihat dan ilmu dari guru kita, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semua tentunya, dan bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kajian di pagi ini. Tafadhal masykur. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kita akan membahas Allah Ar-Raqib yang maha melekat, maha mengawasi, maha dekat. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hambal, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pernah mengubah sebuah syair yang bunyinya kurang lebih kalau diterjemahkan, apabila engkau merasa sendirian pada satu saat, janganlah engkau katakan aku sendirian. Akan tetapi katakanlah aku ada yang mengawasi. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah dapat lengah walau sesaat. Dan jangan pula mengira bahwa apa yang kau sembunyikan itu tersembunyi baginya. Untaian syair ini menggambarkan bahwa salah satu asma Allah Azza wa Jal, yakni Ar-Raqib, yang kemudian Allah maha mengawasi. Kata Ar-Raqib, akar katanya adalah Raqabah. Punya makna dasar tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. Seorang pengawas dinamakan Raqib karena dia tampil memperhatikan dan mengawasi untuk memelihara yang diawasi. Maka kalau merujuk pada kata Ar-Raqib ini, kepengawasan Allah tidak bertujuan untuk tajassus, untuk mencari-cari kesalahan makhluk. Sebagaimana dilakukan para intel, agen rahasia, para mata-mata, informan. Ya, justru kepengawasannya dimaksudkan untuk mengarahkan, membimbing, dan memelihara agar hambanya tidak lagi terjerumus pada kesesatan. Apa buktinya? Saat ketika terbetik niat buruk dalam hati, niat ini tidak langsung dicatat sebelum dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Dan sebaliknya, sebuah niat baik meskipun belum dilaksanakan sudah mendapat satu pahala. Rahmatnya Allah jauh lebih besar ketimbang azab. Rahmat Allah jauh lebih besar ketimbang kemarahannya. Nah, ketika dilaksanakan, pahalanya pasti dilipat gandakan sampai setidaknya 10 kali lipat atau lebih. Nah, boleh jadi ketika kita menginginkan maksiat, akan tetapi karena sayangnya Allah, maka Allah menggagalkan rencana. Ada begitu banyak jalan bagi Allah untuk menggagalkan, ya, pacaran, mobil mogok, mau selingkuh, uang di dompet ada yang ngambil, kita dimutasi, dan lain-lain. Ya. Semuanya bukan karena kebetulan, semua terjadi karena Allah Ta'ala berkehendak melindungi maksiat. Kita mempelajari bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendesain sebegitu luar biasa rekayasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada begitu banyak cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita masuk dalam sebuah skenario yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala khususkan untuk kita. Nah, ini yang kemudian setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita, kitalah yang kemudian harus masuk ke dalam sebuah penyikapan yang benar. Allah Maha tahu isi hati dan pikiran setiap kita. Dan Allah Maha tahu segala akibat dan konsekuensi dari semua yang kita cita-citakan. Maka beruntunglah orang yang diselamatkan, ya, oleh Allah dari kemaksiatan. Dan merugilah orang-orang yang terkena istidraj. Ya. Dia memenuhi segala keinginannya untuk kemudian dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka dengan sangat indah, Jalaluddin Rumi menuliskan, sungguh Allah mendeskripsikan dirinya sebagai zat yang maha melihat untuk memperingatkan tentang kejahatan.
Allah mendeskripsikan dirinya sebagai zat yang maha mendengar untuk mengingatkan kita agar tidak melakukan atau mengatakan hal yang buruk. Dan Allah mendeskripsikan dirinya sebagai zat yang maha mengetahui untuk memberitahu kita bahwa Allah mengetahui, dan makanya menyuruh kita untuk selalu senantiasa waspada terhadap pikiran dan pertimbangan yang kacau. Maka terkait dengan Asma Ar-Raqib ini, para ulama berpendapat bahwa Ar-Raqib ini punya makna yang sama dengan Al-Hafiz yang pernah kita bahas. Pada satu sisi punya beberapa perbedaan. Maka terkait ini beberapa ulama menyatakan bahwa Ar-Raqib ini lebih spesifik daripada Al-Hafiz. Karena Ar-Rafiq ini yang menjaga sesuatu sehingga tidak terlupakan olehnya. Dia mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang pasti dan terus melekat sehingga sesuatu itu senantiasa berada dalam pengawasannya. Maka dengan demikian seandainya seorang mengetahui sesuatu yang terlarang, maka dia tidak akan berani mengerjakannya. Bahkan mendekatinya karena takut dan malu kepada Allah Taala. Maka bagaimana kita meneladani Asma Ar-Raqib ini? Ketika seorang hamba menghayati dengan sungguh Asma Allah Ar-Raqib ini, dia akan sampai kepada tingkat mendekatkan diri, muraqabatullah. Yang kemudian konsentrasinya pikiran, segenap kekuatan jiwa serta pemeriksaan yang dengannya, sang hamba akan mengawasi dirinya dengan cermat sebagai akibat dari hadirnya rasa dipandang dan diawasi Allah. Allah Sang Maha Melekat. Maka dia sangat paham ketika dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat dalam surat 57 ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam satu frasanya, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu basirum bima ta'malun. Jadi, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, maka Allah Azza wa Jal mengawasi dan menjadi saksi atas setiap segala perbuatan dalam keadaan yang bagaimanapun, dimanapun, kapanpun. Maka mau di darat, mau di laut, di udara, ya, malam atau siang hari, di rumah atau tempat keramaian, baik di tanah sepi sekalipun. Dan semuanya menurut ilmunya, Allah tidak membedakan antara yang jauh dengan yang dekat. Itu kan versi kita. Kalau Allah SWT kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Maka seseorang yang meneladani Ar-Raqib ini menyadari betul bahwa semua yang diucapkan, dilihat, didengar, bahkan semua lintasan hati itu ada dalam pengawasan dan pengetahuan Allah. Sehingga bagian yang Allah SWT dengan sangat maha bijaksananya memberikan kita kemampuan untuk kita mencari tambahan ilmu. Kita lihat di dalam surat yang ke-17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Janganlah kalian wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentang. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh nanti pendengaran, penglihatan, dan nurani itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Tapi kondisi muraqabah ini tentu tidak datang begitu saja. Ada proses latihan yang terus-menerus yang untuk menginternalisasikan asma Allah Ar-Raqib ini ke dalam hati kita. Beberapa ikhtiar yang kita lakukan adalah berzikir kepada Allah. Setidaknya eh, perbanyak mengucapkan Allah menatapku, Allah melihatku, Allah mengawasi dan mendengarkanku. Semakin merasa diawasi, semakin terpelihara diri kita dan merasa diawasinya harus lengkap, meliputi hati dan panca indera. Atau pakai
bahasa zikir Asmaul Husna itu ya, ya Raqib, ya Raqib, eh, awasilah kami dalam kekuasaanmu, dan ini akan menjauhkan kita dari kesepian. Dan sebaliknya Allah akan selalu bahagia, selalu dalam kemudahan, kelapangan, ya, kalau kita bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, melatih mengawasi diri, apa yang harus kita awasi. Ada sejumlah hal atau kegiatan di dalam diri kita yang layak untuk kita senantiasa kita teliti. Yang pertama, suasana hati. Ketika setiap amal ini tergantung niat, maka seburuk apapun niat, ya, kalau kemudian tidak lurus, ya, maka sebanyak apapun amal, kata beberapa ulama dikatakan bahwa yang paling dominan dalam hidup kita itu adalah apa yang ada dalam hati. Ada berapa banyak amal-amal yang eh, besar hanya bisa menjadi urusan yang kecil di dunia, kemudian tidak pernah sampai ke akhirat hanya karena niat. Dan begitu pula, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang amaliyahnya kecil, tapi bisa menjadi besar dan berpengaruh kepada akhiratnya karena niat. Maka hati-hati dengan niat yang ada di dalam diri kita ini ketika kita betul-betul mengerjakan sesuatu. Niatnya karena apa? Masih ingat kita ada 3 orang yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala eh, hisab pertama kali. Kata Rasulullah SAW, bukanlah orang kafir yang dihisab eh, pertama kali. Tetapi ada orang Islam yang kemudian ada 3 orang, yaitu di kalangan para qurra, para dermawan, dan para eh, kita menjadi eh, memahami bahwa wasilah itu bisa dilakukan dengan amal soleh. Yang mereka masuk ke gua, kemudian hujan deras, ada batu besar yang menutup pintu itu, dan kemudian 3 orang ini meminta kepada Allah dengan amaliyah mereka. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu untuk mencari ridha Allah, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu, orang yang bekerja hanya untuk perut, derajatnya tidak akan jauh berbeda dengan yang keluar dari perut tersebut. Maka niatkan melayani suami atau istri untuk ibadah, jangan sekedar ingin menyenangkan hatinya saja, segalanya harus lillah. Jaga dan awasi niat kita di awal, di tengah, di akhir. Terus awasi. Belajar berhenti sejenak untuk berpikir sebelum bertindak. Ketika kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu untuk orang yang ada di sekitar kita, untuk pasangan kah, untuk anak-anak kah, untuk orang tua kah, lakukan karena Allah. Lakukan karena kita ingin Allah lihat. Lakukan karena kita ingin nampang di hadapan Allah. Kita ingin mejeng di hadapan Allah. Ini loh ya Allah. Gitu. Jadi eh, saya sering bercanda sama anak-anak saya gitu. Kadang-kadang eh, kalau pas lagi apa eh, ngumpul gitu, terus kemudian ada yang menyebalkan apa gitu. Jadi saya tiba-tiba ngangkat tangan gitu, terus sambil nunjuk. Kan anak-anak yang ditunjuk itu bisa bisa ngeles-ngeles kemana tahu. Gitu. Jadi memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, dan kemudian ketika didoakan begitu itu merasa kayak ya Allah itu buat kami adalah dekat gitu, karena maha mengawasi. Kemudian panca indera, ya panca indera. Di antaranya apa? Awasi lisan kita. Siapapun yang pandai menjaga lisannya pasti akan selamat dunia akhirat. Ucapan kita harus eh, apa namanya? eh, benar, manfaat, dan tidak menyakiti sebagai satu kesatuan. Juga tenang, sopan, fasih, apik, lembut, gitu.
dan secukupnya. Jadi sebisa mungkin itu kalau kita mau menyampaikan sesuatu adalah bagian yang kemudian kita sampaikan itu lugas. Maka pentingnya kita membaca banyak literatur untuk kemudian kita bisa mengatur apa yang kita lisankan. Karena ibarat eh, cangkir, gitu ya. Kalau diisi air panas, gitu, terus dikasih cokomal, tuh aduk, begitu diminum ya pasti yang keluar cokomal. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan ke dalamnya eh, kunyit asam, ya yang keluar dari gelas itu juga kunyit asam dan seterusnya. Jadi kita seperti teko, apa yang diisi maka itu yang keluar. Kalau kebanyakan nonton hal-hal yang eh, apa namanya tidak manfaat, gitu ya. Misalnya eh, dulu itu ada acaranya Mas Tukul, gitu ya. Tak sobek-sobek gitu ya. Jadi mulut itu tak sobek-sobek. Memang bercanda, tapi bercanda itu kalau buat orang Jawa, eh, saya robek-robek mulutmu itu kasar. Gitu. Tapi karena setiap hari terpampang di hadapan kita, maka kita kemudian cenderung kalau bercanda sama orang menjadi ikut kurang ajar juga. Gitu. Berapa banyak di antara kita yang kemudian ketika hmm, apa istilahnya ikut update lah ya, ikut update tentang apa yang ada di luar sana, maka kemudian kita akan cenderung membawa diri kita ya sesuai dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Adalah bahasa sederhananya garbage in, garbage out lah gitu. Kalau sampah yang masuk ya yang keluar juga sampah. Nah ini menjadi bagian yang kemudian kita harus awasi pula setiap lirikan mata. Karena mata ini mempengaruhi suasana hati. Kalau matanya tidak terkendali, maka hatinya akan membantu. Maka awali pendengaran kita juga berjuang agar telinga tidak dimasukin kata-kata kotor, gibah, musik-musik yang maksiat, dan lain sebagainya. Sebagaimana mata, pendengaran yang tidak terjaga, potensinya mengotori hati dan merampas kebahagiaan. Perut dan badan eh, atau anggota badan yang lain. Awasi jangan sampai kemudian kita menggunakan atau memakan barang yang haram. Berapa banyak anak-anak kita sekolah di pesantren, gitu ya. Tetapi karena apa yang kita dapatkan itu syubhat atau bahkan haram, maka anak-anak ini menjadi kesulitan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal kaidah, dan seterusnya. Sehingga kalau sebisa mungkin itu kita pastikan anak-anak kita juga selalu menghati-hati apa namanya, memilih makanan dan seterusnya. Dulu waktu anak-anak masih kecil itu terbiasa eh, kalau masuk ke supermarket, yang pertama saya ajarkan kepada mereka, pokoknya pastikan ada logo halal. Nih logonya seperti ini, masih zaman yang MUI yang ada H, lam lam, apa, alif lam lam H ya. Sebentar. Maka eh, kalau mau makan di restoran, apapun jenis restoran, pastikan dia betul-betul eh, halal. Kalau perlu kita minta tuh sertifikat. Ya. Dan hati-hati terus, gitu ya. Bagaimana cara menyajikannya, bagaimana eh, prosesnya dan seterusnya. Dulu sempat ada beberapa supermarket besar yang kemudian ayam potongnya itu ternyata cuma ditusuk. Dan ini haram. Tidak boleh kita mengkonsumsinya. Kenapa? Karena darahnya tidak akan keluar. Kan kalau mau menyembelih ayam itu kan kita harus memotong dua urat. Urat nafas dan urat makan. Ya, tenggorokan dan kerongkongan. Maka kalau udah begitu biasanya air apa darah itu keluar semua secara bersih. Nah kalau cuma ditusuk saja, memang yang ditusuk cuma dua gitu ya. Yang ditusuk itu dua.
kerongkongan sama urat napas, tapi tidak putus. Itu hanya dilubangi saja. Maka yang begini juga tidak boleh. Gitu. Kemudian ya kalau kita tambahi eh, hindari junk food gitu ya. Terus sekarang kan ketambahan lagi barang-barang atau produk-produk boykot dan seterusnya. Kemudian pikiran, ya pikiran ini akan sangat menentukan baik tidaknya perbuatan dan orang yang pikirannya kotor lagi rusak, perbuatannya pasti ikut kotor dan rusak. Tapi sebaliknya orang yang pikirannya bersih, perbuatannya juga akan bersih dan terjaga. Maka seluruh apa yang ada pada diri kita itu kita melakukan muraqabah juga. Kita betul-betul melakukan pengawasan. Semua yang masuk ke dalam memori kita, bacaan, tontonan, pergaulan, angan-angan, semua. Maka jangan biarkan hal yang remeh-remeh ini melalaikan atau mendominasi pikiran kita. Berapa banyak orang yang nonton drama Korea gitu, eh, hidupnya menjadi penuh dengan khayalan. Berapa banyak orang yang kemudian dulu zaman telenovela atau drama eh, Turki lah atau drama Mesir apa segala macam dan seterusnya itu menjadi dia seperti hidup dalam angan-angan. Kemudian eh, begitu juga ketika kita nonton eh, drama perceraian atau perselingkuhan artis atau pejabat yang sedang melakukan ini itu segala macam ya gegap gempita sepak bola dan seluruh artis-artis yang menjadi fansnya pemain bola ya bagaimana gemerlap dan glamornya maksiat yang mereka lakukan ini diselebrasi oleh begitu banyak awak media gosip. Nah, ini kemudian menjadi bagian tontonan yang seolah-olah menjadi kebutuhan primer untuk kita. Maka kalau ini dibiarkan, maka ini bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan diri dari pekerjaan, silaturahim, dan menilai yang lain. Dan dengan mengendalikan pikiran, maka Allah SWT akan terus bersemayam dalam diri kita dan hidup kita akan terkendali. Kalau kemudian seorang hamba memahami bahwa Allah Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi, dia akan sangat menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, bahkan syubhat, remang-remang, nggak jelas. Maka dia tidak akan makan kecuali dia tahu betul bahwa apa yang dimakannya terjamin kehalalannya, baik zatnya maupun cara mendapatkan. Betapa tidak, dia sangat menyadari bahwa Allah mengawasi setiap gerak perilaku kita, sekecil atau sesamar apapun. Bahkan tidak ada sedikit pun yang terluput dari pandangan Allah. Maka kesadaran semacam ini pada gilirannya akan menjadikan seorang hamba terpelihara dari kemaksiatan, baik yang jelas maupun yang samar. Maka ada seorang ulama besar, Imam Ibnu Hamid Al-Warraq namanya. Ketika itu beliau melakukan perjalanan haji di tahun 402 Hijriah. Ketika di perjalanan kehabisan perbekalan. Maka pada waktu itu tidak ada makanan dan minuman yang tersisa. Beliau tidak mampu melakukan perjalanan dan terjatuh karena kelaparan dan kehausan. Tanpa diduga, seorang laki-laki mendatangi beliau dengan membawa sedikit air. Beliau saat itu hanya bisa bersandar pada sebuah batu dalam keadaan yang sakarat. Ya. Nah, Ibnu Hamid dalam keadaan amat payah yang bertanya kepada si pembawa air. Dari mana air ini diperoleh? Bagaimana pula cara mendapatkannya? Si pembawa air kaget. Dalam keadaan seperti ini engkau masih bertanya masalah itu. Akhirnya ulama yang sepuh ini menyatakan bahwa justru inilah waktunya saat bertemu kepada Allah, saya menemukan jawaban di mana dia berasal. Masya Allah. Masih ingat bagaimana Syekh Idris yang jadi ayahandanya Imam Syafi'i ketika dia makan delima, dia cari eh, setengah delima itu dia cari pemiliknya, ternyata ada kebun yang pemiliknya bukan penjaganya. Dan kemudian masih perjalanan 6 hari 6 malam dari menemukan delima itu kemudian disampaikan saya mohon keikhlasan dan keridhaan Anda terhadap eh, setengah delima yang saya makan. Maka kekaguman si eh, Masyayikh ini, seorang tua ini, maka kemudian dia menyatakan, oh nggak bisa sesederhana itu. Maka kemudian kamu harus bekerja
di tempat saya ini, di rumah saya ini tanpa dibayar selama setahun. Maka kemudian karena ingin mendapatkan kehalalan dari atau keridhaan daripada delima yang dia makan, maka dia lakukan. Dengan syarat dia tidak boleh datang ke pavilion, ke rumah kecil yang di sebelah rumah besar. Sampai akhirnya kemudian setelah setahun dia meminta kehalalan dan keridhaan dari eh, delima itu, maka dikatakan eh, syarat yang kedua, itu kan baru syarat pertama dia bilang. Syarat yang kedua adalah kamu harus mau menikah dengan anak saya yang buta, tuli, lumpuh, bisu. Dia tinggal di rumah itu. Maka dikatakan tadi eh, karena anak yang tuli, buta, lumpuh, bisu pasti nggak bisa ngapa-ngapain kan. Begitu diketok, yang buka perempuan cantik. Dia langsung melengos dan kemudian ngasih tahu bahwa anaknya bapak disuruh ke eh, apa ke rumah besar. Dia pikir oh ini pasti perawatnya gitu atau pengasuhnya. Maka kemudian begitu sampai maka dipersiapkan eh, kamu akan saya nikahkan dengan anak saya ya, yang buta tuli lumpuh bisu. Dah dinikahkan dengan mahar setengah delima gitu. Kemudian dikasih lihat ini istrimu. Begitu ngelihat loh ini kan penjaganya rumah kecil tadi. Eh, apa dia bilang? Saya saya hanya mau menikah dengan anak Anda yang buta tuli lumpuh bisu. Jangan uji saya dengan sesuatu yang saya tidak sanggup. Ketawa sih, karena dia tahu dia menjebak seorang anak soleh. Kemudian Syekh Idris ini dijelaskan oleh eh, ayah itu. Dikatakan bahwa inilah anakku yang buta tuli lumpuh bisu dari keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Lisannya tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali hafalan Al-Quran. Telinganya tidak pernah mendengar kecuali lantunan Al-Quran. Kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Maka aku katakan dia tuli, buta, lumpuh, bisu. Maka kemudian menikah dan kemudian punya anak namanya Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris. Baik. Eh, Bagaimana tipsnya menjadikan Allah SWT Ar-Raqib ini berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Ibadah yang kontinu dan ini sungguh-sungguh akan mampu menanamkan perasaan dekat dengan Allah. Tanamkan perasaan malu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah. Sekecil apapun. Bukankah Allah mengetahui dengan apa yang kita lakukan? Eh, Dalam surat yang ketiga ayat 135. Allah SWT itu menghadirkan sosok takwa itu yang seperti apa. Bukan orang yang pakai putih-putih, gamisnya pakai peci putih, eh, nggak keluar-keluar dari masjid melintir tasbih, bukan. Tetapi orang yang bertakwa itu adalah seperti halnya kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita cepat-cepat ingat Allah, cepat-cepat istighfar. Ya. Dikatakan di ayat 135-nya surah Ali Imran itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina idza fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayat. Kemudian mohon kepada Allah SWT supaya menjadi hamba yang mampu merasakan pengawasannya baik di kala sendiri maupun di tengah keramaian. Ada banyak ulama yang menjelaskan bahwa ketakwaan itu ketika kita sendiri. Perbanyak menyebut asma ar-raqib ini untuk menanamkan eh, dan memperkuat kesadaran kita ke Allah yang maha mengasihi. Ada satu doa nanti insya Allah saya capture, saya eh, apa namanya share ke grup. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wahai Allah sucikan hatiku dari nifaq. Wa amali minar riya dan amalanku dari riya. Wa lisani minal kadhib dan lisanku dari dusta. Wa ainaya minal khiyanah dan mataku dari khianat. Fa innaka ta'alamu
Khainatul a'yun, engkau yang mengetahui segala khianat mata, dan wa ma tukhfis, dan segala was-was yang ada di eh, dalam dada-dada manusia. Ibnu Qayyim al-Jauzi afwan. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa siapa yang ingin mengetahui berapa dalam dirinya eh, kedekatan kepada Allah Azza wa Jal, jika dia dapat mengawasi hatinya ketika sholat, maka sungguh orang yang sholat akan tetapi dirinya sibuk memikirkan aneka urusan duniawi, ini menandakan bahwa hatinya tengah sakit. Maka dikatakan oleh Muhammad Al-Kirimani dalam Ihyatul Aulia, Abu Nuaim Al-Asabani eh, menyatakan bahwa siapa yang menjaga pandangan dari hal yang haram, memanah dirinya dari syahwat, mengisi batinnya dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT, akan menghiasi amal lahirnya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal, niscaya firasatnya nanti tidak akan meleset. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam konteks uh, yang kita merasa diawasi oleh Allah SWT yang begitu dekat dengan kita. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Haris. Baitawatul Masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Sahabatku yang bukan Allah, begitu Allah melihat kita, mengawasi kita, tentu tidak akan mungkin kita akan melakukan dosa ya. Karena kecuali kekerapan yang mungkin tidak disengaja. Tapi ketika Allah dalam pengawasan kita, maka perasaan selalu diawasi Allah ini adalah yang menjadi eh, menjaga bagi kita untuk terhindar dari berbagai macam dosa ya, dan kemaksiatan. Dan itulah mari kita memahami Asmaul Husna Ar-Raqib ini, kemudian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik jamaah yang dirahmati Allah, silakan yang ingin bertanya seputar Ar-Raqib dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kalau perasaan kita diawasi itu kan sering kita eh, lupa saja ya, apalagi dengan kesibukan sehari-hari kita ya. Eh, itu bagaimana perasaan bahwa terus diawasi itu konsisten terus, Baik, ajak Bismillah. terus gitu ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kita kalau misalnya dulu pernah, ada mungkin di antara kita yang pernah jadi kembang kampus, jadi kembang desa, atau jadi kembang eh, apa namanya, kembang SMA gitu ya. Kalau kita apa amati gitu ya, kayak eh, Uniyanti dulu kan waktu masih mudanya muda banget tuh. Kemudian melek tuh tempat yang ada laki-laki itu kan ngerasa bahwa ini pasti ntar saya dilihatin, pasti saya kayak eh, karena dia misalnya lewat di satu tempat yang ada laki-lakinya banyak gitu. Nah ini pasti ntar pasti dilihatin dan akan digodain gitu. Nah, rasa itu, rasa being surveillance, atau kita gini deh, kita masuk ke apa namanya ATM gitu ya, itu kan pasti ada CCTV. Nah, merasa diamati itu yang kemudian kan nggak mungkin kita masuk ke ATM itu kemudian gitu, nggak mungkin karena pasti diawasi gitu. Nah, bagian itu yang kemudian membuat kita menjadi eh, bahwa ketika merasa diawasi itu being surveillance, kita jadi iya, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengamati. Ada eh, bagian yang kemudian eh, kita merasa bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita itu menjadi bagian yang tidak bisa kita itu, bagaimana kedekatan seseorang itu kepada eh, Allah Taala. Begitu kurang lebih.
Ada pertanyaan mungkin monggo silakan kalau ada. Iya, atau setelah semental ya. Izin tak nanya, Ya, Dek. silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana cara kita menanamkan nih sama anak cucu keturunan kita bahwa Allah itu bersifat raqib yang maha mengawasi dimanapun kita berada gitu. Untuk menanamkan itu bagaimana caranya gitu. Baik. Kadang kan anak-anak sekarang tuh suka ngeyel gitu ya. Ya. Cuman iya di mulut gitu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Ingatkan mereka tentang sekarang kira-kira Allah tahu nggak kita ngapain? Waktu kita pergi, Allah ngelihat nggak kita? Pasti diawasi nggak sama Allah SWT? Waktu nenek, waktu mama jauh dari kalian, yang ngawasin kalian siapa? Allah. Nah, kalian ngapain aja, Allah tahu. Allah lihat. Itu salah satunya. Kemudian kita ajak ngobrol. Kemudian berikan satu poster-poster atau apa ya? Kalau di eh, rumah saya waktu saya kecil dulu ada potongan bambu, ya, potongan bambu agak lebar, bambu petung gitu yang besar. Kemudian dibelah, dibikin satu hiasan, dikasih apa namanya, kasih penyangga sedikit buat paku. Kemudian dicat ulang. Di situ ditulis Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Itu sampai sampai sekarang selalu ada di jadi seolah-olah tiap kali lewat ke situ pasti yang dibaca itu. Pasti yang dibaca itu, pasti yang dibaca itu. Nah, ini saatnya MKI punya apa namanya? Punya desainer. Mungkin Mas Ivan atau Mas Nandar bisa bikin nih desain-desain yang dari hadis, dari apalah, mungkin serial Asmaul Husna dulu deh kita bikin gitu. Ar-Raqib gitu. Atau Allah gitu ya, Allah. Tulis di bawahnya itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha teliti, Maha mengawasi. Itu kalau kita terus baca, kalau kita ke Uni, kalau pernah ke BIN gitu ya, ke kantornya BIN, Badan Intelijen Nasional, gitu, atau masuk ke apa wilayah-wilayah yang betul-betul itu betul-betul tulisan apa namanya di mana-mana itu yang Anda diawasi, awas mata-mata. Anu lagi itu ada tulisan yang begitu banyak sehingga otak kita itu kayak merasa nggak pernah bisa tenang tuh sampai begitu tuh. Atau selalu selalu diingetin setiap kali mau pisah sama kita gitu. eh, Nenek nggak bisa jaga kalian ya. Nenek nggak bisa ngawasin kalian 24 jam. Tapi Allah akan ngejagain kamu. Allah akan bersama kamu. Jadi kalau apa-apa minta sama Allah. Pastikan bahwa Allah itu terus gitu. Jadi berikan pengertian-pengertian seperti itu. Kurang lebih begitu unik. Ya mungkin salah satunya dengan kaligrafi Ah, klarifikasi gitu ya, betul, Dede betul, ya, betul, dari betul. mm-mm, Sehingga tertanam hiasan-hiasan di dinding gitu ya. kepalanya. Ya, tapi yang mudah terbaca ya, jangan pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya yang kita nggak ngerti. Iya, yang bahasa Gitu. Indonesianya yang Betul, mungkin besar-besar gitu ya. betul, betul. Tapi anak-anak juga ada sini di handphone, kalau itu tuh di handphonenya tuh di layar depan itu tuh nulisnya eh ingat sholat karena sholat tidak ada notifikasi gitu. Itu di layar handphonenya dia tulis seperti itu di layar Keren, depannya gitu. keren, keren. Mungkin ya itu salah satu untuk Ya, salah mengingatkan. satu. Ya, berbagai macam cara kita bisa tempuh kalau udah begitu. Jazakallah, Dek. Wakadalik, barakallah. Mbak Aulia. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, udah kan Mangga. kita harus merasa dan harus menyadari bahwa memang Allah itu dekat. Nah, kadang misal kayak saya mungkin agak bingung seberapa dekat bisa kita biar tidak, misal kalau misalnya lagi berdoa,
lah kok malah kayak curhat sama temen gitu kan misalnya narasinya. Terus kok misal kan kita harus melibatkan Allah bahkan dari hal sedikit pun gitu. Terus kayak uh, sampai batas mana gitu deh. Misal kayak apa putus gitu sepatunya. Bolehkah kita kayak gimana gitu sama Allahnya, apa narasinya itu harus hormat dan atau nggak apa-apa sih kayak curhat gitu. Baik, Makasih udah. baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak apa-apa. Kalau kita merasa bahwa Allah itu begitu dekat dan kita ingin ditemani oleh Allah SWT. Rasulullah SAW itu ngajarin doa gini. Kalau dalam safar itu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Kalau diterjemahkan secara harfiah, siapa lu nyuruh-nyuruh gua gitu kan. Tetapi begitulah Rasulullah SAW ketika meminta kepada Allah SWT, Allahumma anta sahibu. Wahai Allah, engkau adalah sahabatku. Fi safari, di perjalanan ini. Wal khalifatu fil ahli. Dan juga jadilah penggantiku di keluargaku. Artinya apa? Keluarga kejaga, kita ditemani sama Allah SWT. Nah, kok malah kita yang ngatur gitu kan ya. Istilahnya kalau kalau kita dengar apa dari sisi bahasanya. Afwan. Tapi disitulah justru letak di mana Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT karena keyakinannya Allah begitu dekat. Kita ambil contoh lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dalam catatan sejarah tidak ada satupun nabi yang paling recet, yang paling bawel, yang paling sering ngobrol sama Allah SWT kecuali Nabi Musa. Makanya beliau disebut sebagai kalamullah. Jadi apa-apa ketursina, apa-apa ketursina, apa-apa ketursina. Terus saya gitu. Gurun Sinai itu kalau bisa ngomong bosen gitu, ya lagi gitu kalau bisa. Tetapi kan Allah SWT menjadikan Nabi Musa memang begitu perangainya. Dan itu dekat sekali sama Allah SWT. Sampai-sampai kemudian ketika eh, beliau alaihissalam meminta kepada Allah SWT, ya Allah ini Bani Israel mau dikemanakan ini? Saya mesti kemana ini? Padahal kalau kita perhatikan gitu ya, secara logik, kalau melarikan diri itu ke gunung atau ke pantai? Pasti semua orang bilang ke gunung. Gitu. Tetapi malah sama Allah SWT disuruhnya ke pantai. Nah, gimana sih? Ya pasti ketahuan lah, pasti ketangkap lah, pasti habis lah. Gitu. Maka seperti sebagaimana Bani Israel menyatakan begitu ngelihat pasukannya Fir'aun udah kelihatan, mereka udah berserobok pandang, maka dikatakan, ya Musa, innalah mudrakun. Wahai Musa, habis kita ini, mati kita, lenyap kita, binasa kita. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Karena kedekatan dengan Allah SWT. Kalla, nggak mungkin. Innama iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhanku yang maha menyaksikan. Itu keren. Jadi nggak apa-apa kita apa namanya seperti nah ini sekaligus menjawab Teh Nadia ini ya sering bicara sendiri kepada Allah. Nggak apa-apa. Kan kayak nggak punya rasa hormat. Enggak, justru ini keakraban antara kita dengan Allah yang kemudian sering kali kita jadikan sebagai tempat curhat. Yang mendingan curhat ke Allah daripada curhat ke teman. Curhat ke teman tuh bakal diomongin gitu. Satu saat kita misalnya celak-celaan gitu apa segala macam. Dia nih kalau lagi susah aja apalah segala macam bla bla dibacain di depan orang gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang eh, suka kita berbicara kepada Allah gitu ya. Kita pakai suara yang terdengar. Tapi untuk sebagian orang memang ada yang kemudian dia lebih memilih lirih di dalam apa menyampaikan doa-doa. Jadi dia memilih kemudian bertekur dan kemudian dia mengutarakan apa yang dia inginkan dalam hatinya. Nah, itu masalah pilihan dari bagaimana tabiat yang kita biasakan saja kadang saja. Afwan udah Ya, kalau soal tempatnya bebas ya udah nggak apa-apa gitu. ya, Sopan gitu. nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oh iya. Jazakallahu Kecuali khairan. kecuali tempat yang memang tidak diperkenankan kita untuk berdoa ya, kamar mandi misalnya.
Jadi kamar mandi kan kita nggak boleh. Baik. Ya Bu Zulfia, insya Allah nanti apa di share ya. Kalau di Apa doa doanya safar. di aplikasi apa doa juga Ustaz? Ada itu serentetan itu Silakan Bu lengkap malah. Zulfa di download Saya ya. cuma saya cuma ngambil selarik dikit aja. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Silakan diajak ngaji itunya Ustaz ya, handphonenya ya, gadgetnya. Iya, Dengan betul. ngedownload beberapa yang bermanfaat, salah satunya aplikasi apa doanya. Jadi kita Baik, kalau memang belum hafal bisa langsung membaca ini di sana. baik. Jazakallah. Wakadzalik barakallahu fiik. Teh Dwi nuhun resepnya. Ada yang bilang jeruk nipis kasih garam dan dibakar gitu ya. Dibakar dulu kasih garam terus diperasin baru dikasih kecap gitu ya. Nuhun, nuhun. Mbak Nana, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Dodi, Ya, Rabbi. Ustadz Khalis, dan keluarga besar MKI. Ya, Rabbi. Ude, izin Nana mau bertanya tentang tadi surat 57 ayat 3, kalau tidak salah yang tentang bumi dalam penciptaannya itu dalam 6 masa. 6 masa itu apakah boleh dijabarkan, Ude? Afu. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Jadi 6 masa yang dimaksud itu bagian yang para ulama pun tidak berani menjabarkannya karena itu termasuk ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Ya. Jadi apa yang Allah SWT dalam menciptakan langit dan bumi itu 6 masa, beberapa ulama itu menyatakan bahwa kalau secara sains gitu ya, ini kan di surah Al-A'raf ayat yang ke-54 juga begitu dikatakan. Di Al-Hajj yang ke-47 juga begitu. Ya. Dan bahkan ada kecepatan yang berbeda-beda antara satu dengan kondisi yang lain. Jadi ada yang mendatangkan pemahaman bahwa Allah menjadikan 7 langit dalam 2 masa, kemudian mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya, kemudian dihiasi langit yang terdekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memelihara sebaik-baiknya. Jadi kalau dijabarkan, ini beberapa ulama menurut ilmuwan gitu ya, 6 masa itu adalah masa pertamanya Big Bang, ya. Kemudian ada gravitasi dan daya tunggal itu super force. Masa keduanya ada inflasi jagat raya, ya. Masih belum jelas bentuknya. Apa dikatakan cosmic soup, ya. Ini gaya nuklir yang kuat memisahkan dari kondisinya seperti itu. Di masa ketiga ini pembentukan inti atom. Masa keempatnya elektron mulai terbentuk tapi masih dalam keadaan bebas, belum terikat oleh inti atom sehingga membentuk atom yang stabil. Di masa yang kelima terbentuk atom yang stabil, memisahnya materi dari radiasi, ya, dan jagat raya terus berkembang, mulai transparan. Di masa yang keenam, jagat raya ini terus mengembang, atomnya mulai membentuk menjadi molekul, makromolekul, kemudian jadi protogalaksi, galaksi-galaksi, dan seterusnya. Tapi itu kan terlalu saintifik ya, buat beberapa orang mungkin menjadi apaan sih itu nggak jelas banget gitu ya. Tapi kalau kita pahami bahwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 6 masa itu, kalau kita perhatikan beberapa ulama atau dari tafsir Al-Quran gitu ya, dikatakan bahwa 6 masa ini menjadi bagian yang seringkali menjadi perdebatan di antara para ulama. Jadi kalau kita melihat dari sisi antara khalaqa dengan ja'ala, itu bagian yang seringkali agak panjang nih, nanti Tuan Guru yang bisa menjabarkan sisi ini. Jadi dalam pengertian yang sederhana, Allah SWT menjadikan segala sesuatu itu
ketika dalam 6 masa. Nanti kalau kita lihat di surat 70 ayat yang keempat itu ada 50.000 tahun kecepatan. Jadi masa yang dimaksud di sini adalah bagian yang kemudian tidak ada satupun yang secara determinasi menjelaskan dengan tepat, gitu ya. Jadi kalau Allah SWT menjabarkan tentang penciptaan alam semesta itu kurang lebih sekitar ada 53 ayat yang menjelaskan itu. Sitati ayam itu jadi apa dijelaskan bahwa ada yang menyatakan 6 hari, ya. Tapi bagi akal yang sehat tidak mungkin dengan hari yang sama dilakukan itu. Meskipun Allah sangat mungkin melakukan itu. Tapi yang dimaksud kenapa bukan sitati ayam, ya, itu disebutnya dengan 6 masa. Jadi ada perbedaan memang interpretasi dari para ulama. Ada sekitar pembatasan masalah yang kalau kita rumuskan itu menjadi bagian yang kita kumpulkan banyak tesis dari para ulama kalau seperti itu. Jadi saya belum berani menjawab secara determinasi apa yang dimaksud dengan 6 masa itu, karena kalau kita ngomong bicara tentang apa teknologi itu bicara tentang sesuatu yang sifatnya data, dan ini pun juga belum kita bisa pahami secara sederhana, ya. Wallahu a'lam. So, Jadi masih berupa duga-dugaan juga sebenarnya walaupun ya, saintifik ya. ya, Karena susah dieksperimenkan kalau gitu ya. Susah di apa namanya. iya. Sebagian ulama menganggap itu sebagai ayat yang mutasyabih. Masya Allah, Ude, denger ini aja penjelasan Ude aja udah deg-degan Ude atas Masya Allah, atas luar biasanya Allah menciptakan bumi dan langitnya. Eh, sekali lagi jazakumullah khairan Ude. Wabarakallahu fiik. Baik, Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Alafu ada kelas habis ini, jadi Oh, mohon izin baik. Jazakallah khairan. meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Alafu. Baik, jamaah Assalamualaikum. Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita sudah mendengarkan satu pemaparan tentang bagaimana kita memahami Ar-Raqib, bahwa Allah Maha Dekat, Allah Maha Mengawasi, dan inilah salah satu pemahaman yang sesungguhnya ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan malu untuk melakukan dosa atau maksiat apapun ya, karena Allah sudah mengawasi kita, selalu mengawasi kita dan tidak akan mungkin melepaskan pengawasannya dari kita. Karena itulah sahabatku yang berkah Allah, mari kita memahami ayat ini dalam sebuah aplikasi yang pengamalannya berupa kita selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, dan untuk orang-orang yang selalu diawasi oleh Allah akan selalu berhati-hati dalam perilakunya, karena semuanya akan tercatat dan semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabatku yang berkah Allah, dengan memahami inilah kita makin bertambah iman kita, makin bertambah kedekatan kita dengan Allah, perasaan bahwa Allah bersama kita menjadi sebuah komitmen atau sebuah keyakinan yang terus dibawa dimanapun kita berada. Dan kalau tadi ada beberapa jamaah yang selalu berdoa seperti curhat kepada Allah ya, dan itu dibolehkan, dan bahkan para sahabat urusan kurang garam saja di dapurnya kemudian minta sama Allah, tentu Allah mengabulkannya dengan tiba-tiba ada garam turun dari langit ya, tapi dengan ikhtiar tentunya, dan ikhtiar itu juga bagian dari sunnatullah yang diharuskan oleh kita, bagian dari syariat untuk melakukan ikhtiar, tapi perasaan bahwa Allah dekat dengan kita, Allah akan mengabulkan semua permohonan kita, menjadi sebuah keimanan yang harus kita miliki semua. Baik jamaah yang bukan Allah, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk terus mengasah keimanan kita, mengasah ketakwaan kita, dan mempertebal ketakwaan kita sehingga kita menjadi orang-orang muttaqin, orang yang mendapat gelar orang-orang yang bertakwa. Dan inilah yang tentu bekal yang paling utama yang insya Allah akan kita bawa selalu dimanapun kita berada, dan di akhir kelak dengan inilah kita akan mampu mempertanyakan di hadapan Allah bahwa kita sudah melakukan amal soleh sebaik mungkin, sebaik mungkin dengan
lillahi ta'ala, dengan harapan kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bukan Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.